Apa iya? Coba kita lihat lagi seperti apa Bu Mega mengatakannya. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main 2 kaki, main 3 kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Ingat loh, lebih baik keluar deh. Lebih baik keluar deh daripada saya pecati loh kamu. Kalau ada tulisan mengatakan belum pernah melihat Bu Mega semarah ini, Anda sepakat? Atau sebenarnya ini pidato seperti biasa, semangat tone-nya Bu Mega ketika ingin mengingatkan anak-anaknya? Beberapa kali saya pernah mendapati Ibu Mega pidato dengan tone yang keras. Tetapi kalau dikaitkan dengan persoalan di dalam, itu memang agak jarang beliau mengatakan dengan pilihan kata yang keras seperti kemarin dalam rakernas. Saya bisa potong dikit, Mbak. Kita bisa dengan sangat gampang menggoogle bahwa pada kesempatan yang sangat banyak Ibu Mega sangat marah. Terutama kalau terkait dengan korupsi dan sebagainya. Dan dalam pidato itu tidak hanya itu, ada 2 kali Ibu berkata keluar. Pertama ketika Ibu Mega bercerita tentang bagaimana membangun partai, lalu ada orang yang mau enak-enak di zona nyaman, kalau maunya begitu saja keluar. Ya. Lalu yang kedua ketika soal gender. Ketika kalau kalian tidak menghargai kesetaraan perempuan dengan laki-laki di partai ini keluar. Jadi ada 3 kata yang diucapkan Ibu. Termasuk soal koalisi, itu juga out. Ya. Kalau masih pakai kata koalisi. Nah, kalau dalam soal kader partai, apakah pernah misalnya tanda kutip keluar ya, kalau tidak mengikuti perintah partai, dalam kasus Jawa Tengah kan pernah ya, Bu Rustriningsih. Ya, Rustriningsih. Ya betul, jadi poin saya adalah pernyataan tersebut bukan sekedar pernyataan retorik, tetapi pernah dieksekusi buat kader yang dianggap balelo atas keputusan partai. Nah yang kedua itu pernyataan berkaitan dengan koalisi. Nah di sini kita bisa berbeda pendapat. Koalisi ini kan, koalisi atau kerjasama atau kolaborasi itu kan persoalan kebahasaan. Tetapi secara substantif adalah ada kerjasama atau koalisi partai dalam mengusung atau menyukseskan pemerintahan. Nah koalisi itu sendiri dalam Undang-Undang Dasar itu disebut dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Tetapi diformalkan melalui presidensial threshold. Kalau misalnya presidensial threshold tidak terlalu tinggi, kemungkinan partai-partai bisa mencalonkan. Kalau dalam konstitusi kan yang disebutnya yang didukung oleh. Nah, yang kedua, koalisi itu tidak hanya dikenal dalam sistem presidensi parlementer. Jadi koalisi dalam sistem presidensial juga dikenal, terutama ketika sistem kepartaiannya multipartai ekstrim. Ya. Jadi mungkin begini, kalau di konstitusi, koreksi saya kalau salah, sebutannya adalah gabungan partai politik. Memang betul kata koalisi itu tidak ada dalam konstitusi, tetapi dalam konstitusi itu disebutkan presiden didukung oleh partai politik atau gabungan partai-partai politik. Ya. Sehingga itu yang kemudian disebut dengan koalisi. Ini sebenarnya terminologi dalam ilmu politik biasa. Tidak punya konotasi itu soal apapun. semantik sebenarnya. Very netral secara. Itu soal semantik. Nah dalam sistem presidensial disebut dengan istilah koalisi presidensial. Bedanya dalam sistem parlementer, koalisi itu lebih bersifat permanen, ideologis. Tapi dalam konteks sistem presidensial, orang seperti Juan Lins, orang seperti Scott Mainwaring misalnya menyebut koalisi presidensial itu cirinya 1 tidak bersifat permanen, 2 nir ideologis, 3 tidak bertahan lama. Ya. Jadi, seperti yang sebenarnya kita saksikan saat kita ini. alami. Ya. Dan kata Saya kira dalam konteks itulah Ibu Mega memilih tidak memakai diksi koalisi. Nah, dan buat Indonesia kan istilah koalisi ini bukan yang baru juga. Dulu kita kenal ada koalisi merah putih, ya kan? Yang ada Bu Mega juga, gitu loh. Iya kan? Jadi sebetulnya istilah koalisi itu sesuatu yang buat bangsa Indonesia, masyarakat kita sesuatu yang udah biasa juga. Sekalipun memang tidak ada di istilah peraturan perundangan dan segala macam. Jadi ya membangun koalisi itu setiap mau menjelang pilpres pasti istilah koalisi itu muncul. Ada. Tapi kalau koalisi merah putih itu Pak. Ya, tapi kan ada koalisi merah putih, ada 2 koalisi kan pada saat itu kan. Koalisi merah putih, satu lagi koalisi
Apa kemarin? kebangsaan ya. Koalisi kemarin waktu Pak Jokowi dengan Pak Indonesia JK Maju ya? Indonesia Maju. Indonesia Maju. Ya, bicara soal koalisi. Ini banyak koalisi. Nah, saya kira Ibu Mega bukan bicara diksi. Ibu Mega mungkin bicara sesuatu yang jauh lebih mendalam daripada itu. Ya bahwa misalnya kalau dalam konteks mengusung calon presiden, dalam artian mengelola pemerintahan, mungkin harus dipikirkan cara baru, ya manajemen baru yang sekedar tidak hanya koalisi lalu bagi-bagi kursi. Jadi dengan sadar Ibu Mega mengucapkan kata oposisi versus kerjasama itu, artinya sesuatu yang memang harus dibangun berdasarkan jangan hanya membangun koalisi yang untuk kuat. bagi-bagi kekuasaan atau hanya sekedar menang, tapi ada kesamaan ideologi di situ.